Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatihi wa a'zami rusulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد, kaum muslimin jamaah salat tarawih Masjid As-Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk lebih bersemangat untuk beribadah di dalamnya. Kalau sudah memasuki bulan Ramadan, jamaah sekalian, insyaallah kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya bolong-bolong salat wajibnya sehingga semangat untuk melaksanakan salat wajib dan tidak tertinggalkan lagi salat wajibnya. Yang biasanya melaksanakan atau mengerjakan salat wajib di rumah, maka tatkala memasuki bulan Ramadan ia melaksanakan salat wajib di masjid bersama kaum muslimin. Dan yang dimaksudkan adalah kaum laki-laki. Kalau di luar bulan Ramadan kita selalu luput dari ibadah-ibadah sunnah rawatib, entah itu qabliyah subuh yang Rasulullah SAW mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh atau 2 rakaat sebelum salat subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kemudian qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sehingga ia tidak meninggalkannya tatkala telah memasuki bulan Ramadan. Ia menjadi seorang hamba, seorang muslim yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada ibadah yang kita juga dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menambah persentasinya tatkala kita berada di bulan Ramadan, yaitu ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan sehingga kita semangat dan bisa untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka apa jawabannya jemaah? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, aku tidak akan bisa melaksanakan salat 5 waktu ini. Aku tidak akan bisa melangkahkan kakiku menuju masjid kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita laksanakan karena kekuatan dari Allah Tabaraka wa taala. Contoh yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Seseorang yang berpuasa maka ia mendapatkan atau memiliki 2 kebahagiaan. Memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala ia berbuka puasa dan kebahagiaan tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia tatkala kita berbuka, apa maksudnya jamaah?
Bukan berbahagia karena kita akan menyantap makanan. Bukan berbahagia karena kita akan makan dan minum, tidak. Kita berbahagia, seorang muslim berbahagia tatkala berbuka puasa, berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala di hari itu memberikan kepadanya kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan, sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita rasakan atau ibadah yang kita kerjakan semuanya semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala memudahkan langkah kita, karena Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kekuatan, maka selayaknya wajib bagi kita jemaah sekalian untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini yang para ulama mengatakan syahrul Ramadan, syahrul du'a, syahrul siyam, syahrul du'a. Bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan seorang muslim atau seorang mukmin memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan, agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi seorang hamba yang mudah untuk melaksanakan puasa, yang mudah untuk melaksanakan mengerjakan qiyamul lail dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk memohon, berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kalian, dan berkata Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permohonan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk memohon dan meminta kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah tersebut, mencintai perintah tersebut, dan mencintai orang-orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari memohon dan meminta kepadaku, maka terancam ia memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menyombongkan diri. Apa yang akan disombongkan oleh manusia jemaah sekalian? Apa yang akan disombongkan oleh anak Adam? Tatkala ia ingin tidur, maka ia menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin tidur, ia ingin istirahat, ia menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia di malam itu tidak bisa tidur, maka ia tidak akan bisa tidur jemaah. Tatkala kita ingin istirahat, tatkala kita ingin tidur, kita menunggu kemudahan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istirahat. Betapa lemahnya manusia. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada apa-apanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala mencintai seorang hamba yang sering dan senantiasa meminta, memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba yang tidak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba yang tidak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kebaikan seorang hamba, di antara tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut, bahwasannya hamba tersebut selalu meminta dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Ramadan. Kalau berada di bulan Ramadan berarti kita berpuasa di siang harinya. Dan kita berpuasa, kapan kita dihitung sedang berpuasa jamaah? Atau kapan kita dihitung mulai berpuasa? Tatkala azan berkumandang untuk sholat subuh, di saat itulah kita mulai dihitung berpuasa.
Dan di saat itulah sampai kita berbuka, doa kita termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melaksanakan sebab-sebab dan faktor-faktor sehingga doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya senantiasa akan dikabulkan oleh Rabbul Alamin. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaim hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, ia memiliki begitu waktu yang lapang, ia memiliki waktu yang panjang sehingga ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.